Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan taklim kita ilmu fikih ya untuk pemula kitab Takrib karangan Imam Abu Suja. Ini kitab Madhab Syafi'i. Saya share screen kitabnya dulu ya. Ini kitabnya, share screen. Nah, ini. Kemarin kan kita sudah diskusi masih dalam bab ini ya Bab kitabut thaharah atau bab bersuci. Nah, kemarin terakhir itu pertemuan yang terakhir kemarin itu kita berbicara ini wa yakhruju minal farji salah satu dimain. Jadi darah yang keluar dari wanita itu ada tiga darah. Darah al-khaidi, darah haid, wan nifasi, darah nifas, wal istikhaboti, darah istikhaboh atau darah sakit. Nah, sekarang ini kemarin udah pertemuan terakhir udah dibahas itu. Kita lanjut ya ini ya, lanjut di bab masih yang sama, subbab yang sama. Ini wayahrumu ini. Saya baca dulu. Wayahrumu bil haidi. Haram bagi orang yang sedang haid, wanita yang sedang haid, wan nifasi dan sedang nifas, sama sama niatu asya, delapan hal ini, gitu kan. Wah, tapi saya haidnya itu biasanya panjang, ya tetap nggak boleh melakukan 8 perkara ini nggak boleh. Saya nifasnya tuh panjang banget, ya nifasnya nggak boleh. Apa yang nggak boleh? Apa mengerjakan 8 hal ini? Apa yang nggak boleh? Pertama, as-sholatu sholat. Nggak boleh sholat. Orang haid dan orang nifas nggak boleh sholat. Tapi kan saya penggemar sholat. Iya, mau penggemar sholat apapun nggak boleh. Saya itu paling hobi tahajud, tetap nggak boleh. Baik sholat sunnah maupun sholat wajib nggak boleh dengan alasan apapun. Kalau sedang haid itu haram hukumnya sholat haid dan nifas. Kemudian yang kedua as-saumu itu berpuasa. Berpuasa juga haram. Saya itu sudah berpuluh-puluh tahun itu istiqomah puasa Senin Kemis, tetap tidak boleh puasa pas haid. Silakan puasa di luar haid dan nifas, pas haid dan nifas dibatalin puasanya. Wa qiraatul Qur'ani, membaca Quran. Nah, juga nggak boleh membaca Quran. Wa mashul mushafi, dan memegang Al-Quran. Wa kamluhu, dan membawanya. Ini diperhatikan juga ini. Pas haid jangan membawa dan memegang Al-Quran. Tapi, nah ini kan apa namanya berbagai macam perkembangan kan bisa terjadi ya di zaman dulu mungkin nggak ada Al-Quran digital. Sekarang kan setiap HP itu bisa diinstal Al-Quran digital kan. Nah, bagaimana dengan Al-Quran digital? Berarti dia bawa-bawa HP dong. Nah, makanya ulama kemudian membuat pendapat gitu ya. Silakan itu menjadi perhatian dan dicari pendapat masing-masing ulama. Rata-rata itu eh, ketika bawa HP pas ada installing Al-Qur'annya itu nggak apa-apa asalkan pas lagi head itu jangan dibuka Al-Qur'annya itu jangan dibuka gitu karena kalau dibuka ini kan seolah-olah membawa Al-Qur'an jadinya kan maka ya udah ada eh, aplikasi Al-Qur'an di dalam HP-nya di situ ya nggak apa-apa tapi nggak perlu dibuka. Wadukhulul masjidi, nggak boleh masuk masjid ya pas haid atau nifas. Waduh, gimana? Saya kan mau ziarah ke masjid. Ziarah silakan, tapi di samping masjid aja, jangan masuk ke masjid, teras-terasnya aja gitu. Wat tawafu, dan tawaf. Nah, orang yang haid dan nifas itu nggak boleh tawaf. Nah, ini pas umroh sama haji itu kan tawaf itu kan keliling Ka'bah kan. Ini kadang-kadang problemnya orang lagi haji musim pas mau tawaf ternyata lagi mens. Karena dia nggak bisa tawaf atau umroh. Umroh lagi mau umroh ternyata dapat mens. Nah, itu dia akhirnya nggak bisa umroh. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Maka kadang-kadang sampai sekarang teknologi sekarang akhirnya ada orang yang minum obat itu untuk menahan supaya nggak head gitu kan.
Ya, ulama sebagian besar mengaplikasikan ini sepanjang dia nggak keluar darah haidnya ya nggak masalah tawaf. Kan problemnya kalau keluar darah haid, masalah dia nggak keluarnya itu pakai obat atau pakai apa itu urusan urusan lain gitu kan ya urusan urusan lain. Tetapi yang menjadi standar panduan di fikih itu apabila dia sudah keluar darah haid maka nggak boleh tawaf ini nggak boleh wal wat'u dan dia eh, ini jima apa itu istilahnya bersetubuh bersenggama suami istri gitu kan yang nggak boleh ini totally nggak boleh ya totally nggak boleh. Oh tapi ini kan istri itu kan halal untuk suaminya gimana dong untuk suami istri halal tetapi pas head jangan sampai melakukan persetubuhan di waktu head seperti ini haram hukumnya. Wal istimta'u bima baina surrati warukbati. Ini juga itu bercumbu di antara pusar dan dengkul. Apa itu dengkul itu? Kalau bahasa Indonesianya dengkul itu lutut ya, lutut ya. Antara itu, antara ini nggak boleh bercumbu di area itu. Di area yang lain masih boleh. Di area yang lain suami istri masih boleh. Gitu ya, ada 8 hal yang diharamkan ketika seseorang itu sedang haid dan nifas. Nah, ini memang juga ada pertanyaan, bagaimana dengan hafid, hafidoh yang menghafal Al-Quran? Kalau dia misalnya hafidoh ya, hafidoh, seorang wanita yang menghafal Al-Quran 10 hari, 15 hari, karena dapat haid gitu kan, menstruasi. Nah, bagaimana amalan dia? Karena dia itu kan biasanya setiap hari itu kan harus terus-menerus membaca Al-Quran. Maka sebagian ulama memang di sini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan totally nggak boleh, pokoknya udah diem, dikir aja gitu kan ya. Atau bacanya di dalam hati aja, nggak perlu mulutnya yang keluar. Kalau di dalam hati nggak membaca namanya kan, dalam hati gitu. Tapi sebagian ulama juga memberikan keleluasaan untuk membaca Al-Quran ini apa namanya bagi yang hafal ya hafal ayat-ayat Al-Quran ya udah di apa namanya reciting dibaca nggak apa-apa asalkan jangan memegang gitu karena yang ditekankan itu sambil membacanya gitu membaca huruf-huruf gitu kan sedangkan kalau mereciting Al-Quran dengan tanpa melihat mushafnya itu ulama lebih melihat itu bukan sebagai membaca tetapi itu mendikirkan atau mendawamkan dikir untuk hafalan Al-Quran jadi tetap boleh yang hafal itu tetap apa namanya mereciting Al-Quran terus di mulutnya, tapi tanpa dia melihat atau apalagi memegang. Kalau memegang totalnya nggak boleh ya, tanpa melihat Al-Quran. Jadi misalnya yang hafal surat Yasin, ya udah baca Yasin tanpa melihat Al-Quran karena dia hafal, itu sebagian ulama membolehkannya. Jadi terserah diambil jalan yang paling mudah aja sehingga memudahkan. Fikih ini mudah, panduannya mudah, tetapi jangan dibuat mudah-mudahan gitu. Memudah-mudahkannya jangan, tetapi mana yang terbaik. Tapi standarnya seperti ini ya, standarnya seperti ini. Termasuk yang tadi, tawaf tadi gitu kan ya. Nah, kalau yang jima itu atau bersenggama dengan suami istri total nggak boleh. Kemudian yang bercumbu antara pusar dan lutut itu juga total nggak boleh. Kalau mau bercumbu yang dengan yang lain nggak masalah. Maksudnya dengan di misalnya hidungnya, mulutnya, telinganya nggak apa-apa. Tapi kalau udah level ke bawah itu nggak boleh. Kemudian wa yahrumu alal junubi khamsatu asya'a dan haram bagi orang yang junub bagi orang yang junub 5 hal orang yang junub itu seperti apa junub itu yang seperti kemarin udah didiskusikan hal-hal yang menyebabkan mandi wajib gitu kan ya misalnya keluar sperma kayak waktu itu kan apa yang nggak boleh bagi orang yang junub
Ini satu asya as-sholatu, dia nggak boleh sholat. Orang junub itu nggak boleh sholat. Dia harus mandi dulu baru boleh sholat. Kira-kira gitu. Mandi wajib ya, mandi junub. Makanya disebut mandi junub. Wa qiraatul Quran, nggak boleh membaca Al-Quran. Wa mashul mushafi, memegang mushaf, wa hamluhu, membawanya juga nggak boleh. Wa tawafu, tawaf juga boleh. Walubthu fil masjidi, dan diam, menetap, diam atau duduk di masjid itu nggak boleh. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini, ada kemungkinan kan orang lagi itikaf, kemudian dia mimpi sehingga keluar air maninya, maka dia itu harus segera keluar dari masjid untuk segera mandi gitu. Jangan menetap terus di masjid sampai nungguin subuh misal gitu kan, lagi itikaf Ramadan misal gitu kan. Nah itu nggak boleh, harus segera secepatnya segera keluar dari masjid kemudian mandi. Wa yakhrumu alal muhditsi salah satu asya'a. Sedangkan orang yang hadas itu maksudnya nggak punya wudhu atau lagi habis apa namanya kentut batal wudhunya gitu kan atau pipis batal wudhunya, maka dia nggak boleh tiga perkara ini, tiga hal ini. Pertama as-sholatu, nggak boleh sholat, wa tawafu, nggak boleh tawaf, wa masul mushafi wa hamluhu, memegang mushaf dan membawanya nggak boleh. Jadi jangan membawa-bawa mushaf kalau lagi batal wudhunya. Jangan memegang-megang mushaf kalau lagi batal wudhunya. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud mushaf itu apa? Nah, ini kemudian menjadi satu jalan keluar bagi seseorang yang ada kesulitan-kesulitan karena hal-hal seperti ini. Misalnya, mushaf itu definisi mayoritas ulama yang dimaksud mushaf itu Al-Quran yang totally 100% itu tulisan Arab itu. Tulisan Arab itu mushaf. Sedangkan yang bukan mushaf itu apa? Bukan mushaf itu misalnya ada terjemahan Depak misal gitu kan, terjemahan Kementerian Agama itu dianggap terjemahan mushaf. Jadi bukan mushafnya tapi terjemahan mushaf. Maka sebagian ulama juga demikian. Kalau mau membawa ya bawa yang terjemahan gitu kan ya, yang terjemahannya. Baca terjemahannya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu membaca mushafnya. Ada juga yang seperti itu di titik fikihnya. Tapi panduan garis besar fikihnya seperti itu. Kemudian ada detail-detail hal yang dihadapi oleh masyarakat. Konsepnya itu jangan dimudah-mudahkan, tapi juga jangan dipersulit gitu. Fikih itu jangan dimudah-mudahkan, tapi juga jangan dipersulit. Jadi orang tahu konsep dasarnya seperti ini, silahkan aplikasinya di masing-masing ketika menghadapi satu kondisi tertentu di masyarakat. Demikian taklim kita pada hari ini. Ini nampaknya kita butuh haro selesai semua ya, seluruhan kita butuh haro dari awal sampai akhirnya. Nanti kita pertemuan berikutnya itu udah masuk di kitabus sholah. Kita sampaikan ya ke teman-teman kita, diamalkan apa-apa yang kita dapatkan dan disampaikan ke anak-anak kita, kiri kanan kita, teman kita, supaya mereka semuanya mendapatkan manfaat. Dan apabila kita mendapatkan manfaat, maka setiap rantai penyampaian itu juga akan mendapatkan manfaat dan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifaru majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.